Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu tamu dan terkait kegiatan diseminasi aksi nyata 61.4. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada siang hari ini kita diberi berkah kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam rangka undangan dari Bu Evi kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Beberapa agenda yang akan saya sampaikan, pertama tentu pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga yaitu nanti langsung ke pemateri. Jadi pertama, mari kita buka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini dengan sholatul Fatihah. Semoga menjadi lancarnya kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Kami akan alami Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk menjadi semakin lancarnya kegiatan diseminasi di siang hari ini, yaitu akan dipimpin doa oleh Bapak Dwi Agung Suwartono SD. Kepada Bapak Agung kami persilakan. Mari Bapak Ibu semuanya, untuk kelancaran acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini, mari kita berdoa akan saya akan bacakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa dari Islam. Mohon yang selain Islam bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi jismi, Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Ya Allah ya Rabb, kepada Allah pemilik dan bumi, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami. Ya Allah ya Rabb, kami di sini berkumpul di ruang utara ini dalam mengikuti acara aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga Engkau berikan kelancaran bagi kami semua. Engkau berikan amal yang soleh untuk kita semua. Engkau berikan kebaikan terutama untuk anak didik kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas pimpinan kedua dari Pak Agung. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Sri pada Pak Neto Dwi Utomo Eskom. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Bangsri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini untuk menyaksikan atau pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Evi Rinawati SPD.
Ibu bapak yang saya hormati, Bu Evi saat ini adalah sebagai calon guru penggerak yang mana di modul 1.4 ini beliau akan menyampaikan tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Bangsri. Saya sebagai kepala sekolah sangat terbantu sekali dengan adanya calon guru penggerak ini, karena nanti diharapkan dengan adanya calon guru penggerak ini sekolah atau SMK Negeri 1 Bangsri khususnya bisa dapat lebih maju, dan budaya positif yang akan diterapkan atau yang sudah berjalan di SMK Negeri 1 Bangsri ini semakin berjalan dengan baik dengan adanya dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Ibu Bapak yang saya hormati, budaya positif ini tentu sangat berarti bagi kita semua sebagai warga sekolah, karena budaya positif ini juga berdampak sekali terhadap siswa kita, terutama pada pendidikan karakter. Jadi agar siswa itu bisa bertanggung jawab, mempunyai karakter yang baik, itu yang akan kita harapkan semuanya. Dan semoga pada diseminasi modul 1.4 ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian sambutan dari saya pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Evi Minawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita, khususnya bagi teman-teman yang belum memiliki minat atau belum terdaftar di kegiatan CTP angkat T calon guru penggerak. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu terkait dengan bagaimana Bu Evi dalam memaparkan materi budaya positif. Semoga semakin menambah positif aura kita sebagai pendidik di SMK Negeri 1 Bangsri. Kepada Bu Evi Minawati SPD kami persilakan. Terima kasih Pak Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Arianto selaku Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan rekan-rekan. Di sini pada hari ini saya akan mencoba men-sharingkan materi yang saya dapat selama pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu. Nah, nanti dalam apa yang saya sampaikan nanti kurang lebihnya nanti ada teman-teman saya juga ini di sini, nanti bisa sharing bersama. Nah, Bapak Ibu, langsung saja saya mulai budaya positif ya. Nah, tentunya ini suatu kebutuhan di masing-masing sekolah harus menerapkan yang namanya budaya positif. Langsung saja. Nah, kita kembali ke tujuan pendidikan. Mari kita ingat lagi tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembang atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar dapat memperbaiki lagunya, bahkan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Mengacu dari tujuan pendidikan tadi, nah tujuan pendidikan tersebut Ki Hajar Dewantoro itu mencetuskan konsep pendidikan
yang secara menyeluruh. Nah, meliputi 3 aspek. Yang pertama, membentuk budi pekerti yang halus. Jadi kita sebagai pendidik sudah tugas kita menjadikan anak didik itu memiliki budi pekerti yang halus, sopan santun, kemudian etikanya baik, seperti itu. Berikutnya, meningkatkan kecerdasan otak. Selain kita itu harus menuntun budi pekerti yang halus, kita sebagai guru juga wajib tentunya memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi siswa kita agar mereka itu tumbuh menjadi manusia yang yang pintar, yang cerdas, kemudian menguasai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mendapatkan kesehatan badan. Nah, dari tujuan ini kita nanti sebagai pendidik, bukan nanti ya, mulai sekarang kita harus memberikan kesehatan badan agar anak didik kita itu tumbuh menjadi manusia yang sehat, kuat, bugar, kemudian ceria, gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya, untuk menjalankan 3 aspek tadi, ini ketiganya merupakan satu kesatuan yang holistik dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Ada prinsip pendidikan yang holistik itu bisa berjalan. Yang bisa kita lakukan yang pertama, prinsipnya itu meliputi kemerdekaan. Jadi maksud dari kemerdekaan ini, siswa kita boleh belajar apa saja yang mereka inginkan dengan cara mereka, yaitu berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian prinsip pendidikan yang holistik berikutnya, demokrasi. Kita memberikan kebebasan kepada anak. Anak itu dilibatkan dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Berikutnya, prinsip pendidikan yang holistik, kemanusiaan. Di sini kita sebagai pendidik hidup dalam satu lingkup sekolah harus saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, nah, apa sih budaya positif itu? Pak Laili, coba bisa dilihat, bisa dibacakan Bapak? Oh iya, bisa. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penerima dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Betul. Ini ya Bapak Ibu, jadi budaya itu nilai dan kebiasaan. Ini yang sudah kita jalankan setiap hari menjadi budaya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini menjadi pribadi yang berkembang kritis. Anak didik itu bagaimana caranya kita membentuk anak-anak mereka itu punya pribadi yang kritis, hormat dan tanggung jawab dengan profil pelajar Pancasila. Nih, konsep budaya positif ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Lanjutkan Bapak. Restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu dari nilai ini pada kegiatan berikutnya. Lanjut. Nah, ini berkaitan dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kita sudah berada di zaman saat ini. Saatnya pendidikan itu paradigmanya sudah baru ya, tidak seperti yang lalu. Nah, apa sih itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lakukan percobaan sebentar mengenai paradigma baru. Ini saya nanti minta 2 rekan saya Bapak Ibu untuk bisa mempraktekkan. Nah, nanti yang apa yang dipraktekkan ada Bapak A dan Bapak B. Monggo Pak Laili minta tolong sebagai modelnya, dan Pak Azam, monggo Pak Azam. Nah, Pak Laili ini sebagai A ya, kemudian Pak Azam monggo Pak Azam ini sebagai model B. Tepuk tangan dulu biar semua Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini nanti Pak Laili ya tadi ya. Pak Laili
sekali jenengan harus membayangkan Anda itu punya keinginan yang sangat kuat, ya, yang Anda cita-citakan. Kemudian Anda perlu menjaga sekuat tenaga apa yang Anda inginkan tadi digenggam erat, jangan sampai dilepaskan. Nah, kemudian Pak Azam ini sebagai model yang membujuk, merayu, model Pak boleh mencubit, boleh menggelitik, boleh mengiming-imingi Bapak, ngasih apapun boleh, sehingga Bapak bisa membuka tangan Pak Laili. Monggo Bapak. Saya pegang dulu. Isinya apa Pak Laili? Siap. Silakan coba buka. Saya punya prinsip ini. Saya tukar dengan uang Pak. Kamu mau tahu saya? Ayo coba Pak, dirayu supaya saya bisa tahu membuka itu gimana caranya. Tukar sama tukar Pak. Kosong Pak. Kayaknya kok tertarik. Kayaknya main tertarik. Isinya apa kan? Ya. Isinya tagihan gaji dari Pak ini Pak. Kayaknya masih kurang bernilai dari saya itu. Masih kurang bernilai. Saya berikan HP Pak. Kayaknya sudah kayak mulai berubah ini. Sampai satu lagi apa lagi? Pulpen dari Pak Kasur Pak. Ada tangan apa Pak ini? Kayaknya masih tetap dengan saya aja. Ya, oke, cukup. Terima kasih. Ya, Oke, beri tepuk tangan. Boleh duduk Bapak, terima kasih. Nah, dari model tadi kita bisa menyimpulkan bahwa seorang siswa itu pada dasarnya mereka sudah memiliki semacam keyakinan yang kuat pada diri mereka. Mereka itu ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka itu ingin mewujudkannya. Jika kepalan tadi dibuka, dirayu dengan segala macam, akhirnya anak itu terbujuk, terayu untuk membuka itu, berarti dia tidak memiliki prinsip yang kuat. Nah, bagaimana harusnya siswa sebagai model yang Pak Laili tadi, dia harus bisa memegang kuat-kuat apa tujuan hidup dia, gitu, jangan sampai lepas. Nah, ini tujuannya, memahami arti kemerdekaan belajar. Jadi begini Bapak Ibu, kemerdekaan belajar ini kita sebagai pendidik hanya menuntut siswa-siswi kita Bapak Ibu. Mereka itu seperti yang sudah saya katakan tadi, sudah punya tujuan, sudah punya keinginan yang mereka sendiri itu sudah mereka bawa sejak mereka masuk ke sekolah ini. Nah, kemudian tujuan kita sebagai pendidik, kita memberikan kebebasan pada anak didik kita. Masih tadi. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri. Nih, tangan yang kuat melambangkan siswa tersebut memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ya, tidak mudah tergoyahkan oleh bujuk rayu. Mungkin di sini bisa dari lingkungan, kemudian teman-teman atau faktor yang lainnya. Tetapi dengan kepalanya kuat, dengan rasa percaya diri tadi, dia masih utuh menggenggam mimpinya. Kemudian mengembangkan karakter. Nah, seperti kita ketahui, genggaman tangan yang kuat itu berarti melambangkan karakter tangguh, tidak mudah menyerah, bangkoh. Terus apa lagi ya Pak Bu? Terus intinya pokoknya dia karakternya kuat seperti itu. Maaf Pak, sebelumnya belum sampai sini sebenarnya, coba di sini. Coba. Sudah. Oh. Nah, sekarang kita masuk ke materi teori kontrol. Ini menurut Dr. William Glasser. Selanjutnya beliau itu sebagai psikiater dan pendidik. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya.
teori kontrol William Glaser meliputi ilusi guru sebagai mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini teori kontrol yang disampaikan oleh William Glaser. Lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon pendekatan ke pendekatan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu bisa menyimak di layar ini. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita juga bisa merefleksi diri ini, apa yang sudah kita lakukan di SMK ini nanti larinya ke stimulus respon atau ke teori kontrol. Okay? Nah ini sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita sendiri Bapak Ibu, dari mulai diri kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan perjalanan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini merupakan tabel stimulus respon yang di sampingnya lagi itu tentang teori kontrol. Di stimulus respon ini kita itu realita kebutuhan kita itu sama kan? Dengan siswa pun kebutuhan kita sama. Realistis, kalau di teori kontrol realistis kebutuhan kita itu berbeda. Itu dari teori kontrol. Sebenarnya kebutuhan kita berbeda atau sama Bapak Ibu? Beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama itu dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Benar ya? Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di stimulus respon itu pengennya itu semua orang itu berpandangan sama dengan kita. Ya, tapi di teori kontrol kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini saya seringnya seperti itu ini. Kalau ada perilaku buruk, wah salah ini salah. Nah, di teori kontrol itu semua perilaku punya tujuan Bapak Ibu. Mungkin kita belum tahu tujuannya apa, tapi itu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Nah, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi, ketika kita mengepalkan tangan, kalau kita hanya berpacu pada stimulus respon, ya, kita berpikiran dibujuk dengan segala macam, misalkan kamu tertarik ya akan lepaskan. Kalau di teori kontrol, yang bisa mengontrol ini kepalan biar tidak buyar, biar tidak terbuka, itu kan diri kita sendiri ya. Dirayu seperti apapun, kalau misalkan kita itu kuat prinsipnya tidak akan mudah terbuka. Ini di teori kontrol. Berikutnya, stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau misalkan di kita yang sudah punya wewenang lebih tinggi, kita bisa mengatur gitu ya. Nah, kalau di teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya nek Aleli tadi bujuk sudah gagal, nanti dipaksa, ayo Pak buka, kamu tak kasih ini, tak kasih itu, seperti itu. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada cara-caranya nanti. Kemudian model berpikirnya di stimulus respon ini kita berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol model berpikirnya saya menang, Anda pun menang, sama-sama ya, karena ada kebebasan tadi. Berikutnya, nah sekarang ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih kebijakan makna dari disiplin positif? Monggo boleh. Tadi apa? Disiplin positif Bapak. Disiplin positif ya. Makna kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Saya mengira dulu disiplin itu termasuk aturan. Ternyata itu saya lihat disiplin ternyata artinya belajar. Terima kasih Ben sudah memberikan gambaran pada kami di sini.
Betul, itu dulu saya mengira disiplin itu mesti aturan-aturan yang harus ditaati. Ternyata di sini belajar. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Saya teringat Facebooknya rekan saya bapaknya Sokrates. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang kebajikan universal Bu, perlu yang dibahas lebih lanjut Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, betul tadi yang dikatakan Pak Leli. Kalau kita dengar kata disiplin kan biasanya hubungannya dengan kata taat, aturan, terus apalagi ya harusnya bagaimana kalau orang disiplin itu? Ya sesuai aturan. Sesuai aturan. Pokoknya aturannya gini gitu ya Pak ya. Taat ibaratnya itu. Nah namun disiplin itu sebenarnya adalah sebuah belajar Bapak Ibu. Maknanya itu belajar disiplin itu. Seperti yang sudah diterangkan Pak Laili tadi ya yang sudah dikatakan. Nah, kita akan ini ada lanjutannya dengan materi di bawahnya. Saya jelaskan nanti saja di restitusi ya Pak ada ya. Lanjut Pak. Disiplin positif. Disiplin positif salah satu cara disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu kita itu sering sekali nih, misalkan anak tidak mau memakai sepatu warna hitam, kita pasti marah-marah. Saya pasti marah-marah. Kamu tahu nggak sih aturannya? Kita itu harus pakai sepatu warna hitam dan lain sebagainya. Nah itu memang benar Bapak Ibu, harusnya anak itu punya aturan. Tetapi kalau sistem kita itu masih menggunakan sistem aturan, yang ada anak itu pasti memenuhi permintaan kita, tapi dengan hanya ingin mereka itu bebas dari hukuman, tidak disindir-sindir Bapak Ibu dan lain-lain. Maksudnya apa yang mereka lakukan itu tidak benar-benar dari dalam diri anak tersebut, karena ada motivasi lain. Aku pengen bebas dari aturan, jadi aku pakai sepatu putih aja, modern ya Pak. Lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Contoh kebajikan institusi atau organisasi. Nah, nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali Bapak Ibu. Kita harus bisa menyadarkan anak ketika anak salah itu kembali ke nilai-nilai kebajikan apa sih yang sebenarnya sudah dipahami anak, dan bagaimana nanti kita menegur atau menyadarkan anak tersebut supaya bisa disiplin positif. Nih, nilai disiplin positif, profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan ini juga sangat bagus untuk mendukung budaya positif. Yang sudah kita tahu bersama, ini profil pelajar Pancasila ada apa saja? Beriman, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong dan kreatif. Ada lagunya ini, Pak Azam mau minta tolong Pak Azam untuk memimpin lagunya. Kok Pak Leli ditanya tolong? Saya enggak. Kok saya terus yang ini? Anjus itu bungkus. Berarti ada. Kita snack loh. Ini lagu apa Bu? lagu profil pelajar Pancasila Bapak. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa,
Ya bisa, baby. Ya, bisa. Lagunya yang dilakukan anak SD, TK, atau itu. Oh, Prima tahu. Prima, ya. Mbak Tri tahu. Nah ini sebenarnya saya juga jarang menggunakan, tapi anak-anak sudah tahu karena kalau diajak nyanyi, bukannya cantik boleh seperti itu. Gitu ya. Baik, nanti slide berikutnya atau posisi diskusi bisa kita nyanyikan Bapak Ibu. Nah, lanjut ke Ibu Primary Years Program PYP. Nah di sini dan di sini teorinya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang berikutnya, ya, keterampilan hidup atau life skill Bapak Ibu. Apa saja sih keterampilan hidup itu nih? Meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kita sebagai pendidik perlu bagaimana anak itu memiliki keterampilan hidup. Kita memasuki ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Halo Bapak Ibu. Halo. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja nggih? Monggo Pak Agung. Sandang, papan, pangan, Oke. dan hiburan. Tepuk tangan buat Pak Agung. Oke Bapak Ibu, memang yang kita tahu dari mbah-mbah saya, katanya kebutuhan dasar manusia itu ya sandang, pangan, papan. Ngoten nggih. Mari kita simak materi berikutnya. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contoh, tanggung lagi. Pak Azhar. Misal Pak, terkait dengan kebutuhan dasar manusia, jenengan pengen apa, kemudian cara Anda bagaimana? Caranya kebutuhan dasar manusia salah satu contohnya misalkan kasih sayang gitu. Ya, jadi memberikan perhatian kepada anak, keluarga, dan orang-orang yang terdekat. Oke, tepuk tangan. Kasih sayang, butuh nggak Bapak Ibu? Butuh, penting sekali itu. Kalau kita hidup tanpa kasih sayang ya Santai gajian. oh gajian santai. Untuk santai tapi gajian. Lanjut Pak, lanjut Pak. Satu juga santai. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Pak? 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Nah di sini apa saja yang termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup? Ada makanan, pakaian, terus tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kita nggak makan, nggak punya pakaian, nggak punya tempat tinggal, terpenuhi tidak kebahagiaan kita? Tidak. Ya. Berikutnya, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Betul, ini seperti yang Pak Azhar katakan tadi. Ini kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, berikutnya kesenangan atau fun, bermain, kemudian humor, antusiasme, tertawa. Itu juga termasuk dalam kebutuhan dasar. Berikutnya, nih, kebebasan atau freedom. Kita hidup itu mandiri, memiliki pilihan,
mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kita punya kebebasan, tidak dikekang. Kalau dikekang kan berarti kita di penjara ya Bapak Ibu, dan kita sudah kehilangan berbagai macam dari kebutuhan dasar kita. Berikutnya, penguasaan, power. Di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lanjut. Nah, tadi sudah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Kita ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang saya contohkan tadi, bocah ini kok orang tahu nganggo sepatu hitam ya, dia senang sekali pakai sepatu yang berwarna-warni. Tapi suatu ketika dia sudah ditegur sama bapak ibu yang di sini, akhirnya dia menggunakan sepatu itu, sepatu warna hitam. Tetapi dia itu melakukannya karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ben aku adil ke bapak ibu, ke bapak ibu, saya mau pakai sepatu hitam. Kemudian motivasi yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari yang lain. Ada motif tertentu ini. Saya biar dikatakan rajin, saya biar dikatakan paling tertib, saya mau seperti ini. Motivasinya apa? Berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut Pak, saya sekarang kita refleksi dulu terkait dengan materi yang tadi. Minta tolong Pak Angel untuk membacakan pertanyaan di atas. Kemudian menurut Bapak si IFA ini bagaimana? Terus tanggapannya seperti apa? Enggak ada. Oke, ya. IFA pernah menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun sontak tertawa melihat perilaku IFA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan memegang ujung hidungnya. Bagaimana Pak menurut kasusnya si IFA ini? IFA ini mirip Pak Laili waktu sekolah kayaknya. Maksudnya saya mau IFA. IFA ini di kelas karena dia mendapat hukuman dari Pak Seno ini tadi sama berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Posisinya si IFA ini karena nggak bisa jawab pertanyaan, dia kurang terpenuhi tadi Bu yang terkait dengan penguasaannya, kebebasan. Kemudian yang Pak Seno ini posisinya sebagai penghukum sama pembuat merasa bersalah. Tepuk tangan untuk Pak Angel. Betul Bapak Ibu. Jadi kasusnya si IFA ini setelah dihukum, IFA itu kehilangan kebebasannya. Mungkin yang dilakukan IFA hal sepele, hanya berdiri dan memegang hidung. Tapi ternyata dampaknya akan berlarut-larut sampai IFA itu dewasa, dan bahkan akan dibawa sampai seumur hidup. IFA sudah kehilangan kebebasannya, sudah kehilangan apa? Berdasarkan teori tadi. Salah satu kebutuhan dasarnya, betul. Nah, Pak Seno ini mungkin saya juga dulu pernah berposisi sebagai Pak Seno menghukum seperti itu. Pak Seno ini dia sebagai guru nanti posisi kontrolnya berarti dia tipe menghukum. Nanti untuk tipe-tipe kontrol guru akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah ini tadi pertanyaannya ya, tindakan Pak Seno terhadap IFA. Nah mengapa? Tadi
sudah dijawab dengan Pak Ajeng. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Monggo Pak Agung. Pak Agung sebagai Pak Seno berarti ini. Saya kembali bacakan Pak untuk kasusnya. Jadi IPA itu tadi melakukan kesalahan Bapak. Kemudian gurunya Pak Seno itu menghukum IPA dengan cara berdiri di depan kelas sambil memegang hidungnya. Nah, menurut Bapak tindakan Pak Seno ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa demikian? Ya, menurut saya hukuman, ini cenderung ke hukuman. Ya, karena ya seharusnya tidak seperti itu Pak Seno. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Agung. Jadi Pak Seno ini posisi kontrolnya sebagai pemberi hukuman. Harusnya kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita ketahui dulu kenapa anak itu seperti itu, ditanya baik-baik, sehingga tidak langsung menghukum. Ngoten nggih Bapak Ibu. Berikutnya, ini hukuman Bapak Ibu. Apa sih itu hukuman? Mohon dibacakan Pak Iwan. Hukuman itu apa Pak Iwan? Menurut Pak Iwan dulu. Kalau menurut saya hukuman itu kayak apa ya? Konsekuensi yang harus dia terima atas apa yang dia lakukan. Kesalahan. Iya. Oke, tepuk tangan buat Pak Iwan. Tepuk tangan dulu. Lanjut Pak Iwan. Pakai backingnya dulu nggak apa-apa. Basic. Kalau yang di situ hukuman bersifat tidak terencana dan tidak dilebatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Saya nggak setuju. Tapi ya nggak tahu. Ini makna dari hukuman itu Pak. Oh ini sebenarnya berarti ya? Iya, ini ada sebenarnya. Nah, nanti selain hukuman ada lagi Pak konsekuensi. Terima kasih Pak Iwan. Betul. Ya, hukuman itu biasanya kita kalau ngasih hukuman itu tanpa direncana. Pas kita berjalan melihat anak nggak pakai hajung, nggak pakai apa, kita langsung hukum, nggak pakai hajung, jongkok push up berapa kali, gitu. Itu tidak terencana. Itu namanya hukuman. Dan biasanya kita berupa fisik nih hukumannya ya. Berikutnya, Ini terkait dengan konsekuensi. Apa itu konsekuensi menurut Bu Lida dulu, monggo Bu Lida. konsekuensi menurut Bu Lida apa dulu? Sebelum ke Konsekuensi mungkin sedikit tidak berbeda dengan hukuman ya. Kalau hukuman itu kan kita mendapatkan suatu perlakuan atas dasar kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, kalau konsekuensi juga kita mendapatkan sesuatu atau balasan dari sesuatu yang kita lakukan, tapi tidak melulu itu harus hal yang negatif. Jadi ada juga yang positif. terima kasih tepuk tangan. Yes, betul. Konsekuensi ini sebelumnya sudah ada aturan-aturan dulu yang sudah disepakati bersama, sehingga ketika anak melanggar nanti kita akan tagih, ya kan? Dulu kalau misalkan telat harus bagaimana? Itu namanya konsekuensi. Lanjut. Kemudian restitusi. Nah ini Bapak Ibu guru yang harus kita terapkan. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini pendapat menurut Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terkait masalah mereka dan membantu murid itu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Teorinya
Teorinya Celso Gosel pada tahun 1996. Lanjut Pak. Nah, sebelumnya masih ada studi 3 institusi Bapak setelah ini. Jadi, oke. 5 posisi kontrol dulu. Ini kita coba sambil refleksi selama ini kita berdiri di posisi apa. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah ini ada tabel perlakuan kita itu seperti apa, kemudian kadang-kadang kita itu pertanyaannya seperti apa kepada anak, ini nanti ada sendiri-sendiri menurut teori kontrol. Nah Bapak Ibu, 1, 2, 3 di sini, 1, 2 ini sebaiknya tidak kita lakukan Bapak Ibu, karena menghukum dan membuat rasa bersalah itu memiliki efek ke depannya sangat buruk ya. Kemudian teman, sebagai posisi teman ini kita nganggap murid itu teman kita, jadi kita dengan murid berlaku biasa dan murid akan percaya, oh Pak Guru itu kancaku, jadi aku ngapain saja dia seakan-akan ada perlindungan dari Pak Guru sebagai teman. Berikutnya pemantau Bapak Ibu. Di pemantau ini kita sebagai guru memantau siswa tanpa menjadi seorang teman, kemudian tidak juga sebagai seorang yang membuat rasa bersalah. Maksudnya ketika kita menjadi posisi pemantau, melihat anak itu tadi memakai sepatu yang tidak berwarna hitam, kita menegur, kemudian kita tanya ke anak, mengingatkan kembali, nak peraturan di sekolah seperti apa. Itu posisi pemantau, masih ada kaitannya dengan peraturan disiplin di sekolah. Nah sebagai manajer ini, kita sebagai guru, caranya bagaimana anak itu sadar akan kesalahannya, tahu cara memperbaikinya. Dari 5 posisi ini, kira-kira mana yang paling baik Bapak Ibu? Yang nomor 5, betul ya. Kita harus menjadi seorang manajer sebagai guru, kemudian bisa membuat anak itu tahu kesalahannya. Lanjut Pak. Nih ada 5 posisi kontrol dulu supaya Bapak Ibu lebih tahu perbedaannya. Baik Bapak Ibu, setelah ada nanti kita mulai lagi ya. Pak, mohon ditayangkan untuk 5 yang sebelah sini, 5 posisi kontrol dulu. Silakan menyaksikan Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu
saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis bapak saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu,
Murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah demikian Bapak Guru terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Refleksi sebentar, biasanya yang sering Bapak Ibu lakukan di posisi ini. Apa lagi ya? Semoga berhasil. Apa yang Bapak lakukan kira-kira di posisi ini? Saya nggak sering dihukum kayaknya. Lebih ke pemantau itu. Ya. Daripada harus teriak-teriak menghabiskan tenaga. Terima kasih Pak Azam. Nah, Pak Azam ini seringnya di posisi pemantau, namun bisa lebih baik lagi Pak Azam ya, bisa ke posisi manajer ya Pak, tinggal ditingkatkan satu tingkat lagi.
ini tidak. Tadi Bapak Ibu presentasi nggak yang sebenarnya yang tadi nggak mau. Yang pertama menstabilkan identitas, stability dan identity. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang ketiga. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita ada kasus anak misalkan terlambat datang ke sekolah, kita jangan langsung memarahi, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita seperti dulu, tenang dulu, kuasai keadaan, kemudian tanyakan kenapa terlambat dan lain sebagainya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita sadarkan, Mas, Mbak, yang kamu terlambat ini menurut kamu bagaimana? Kita diskusi dulu. Terus menanyakan keyakinan, kira-kira seperti itu baik atau tidak, baiknya seperti apa? Nah, itu ketiga, restitusi. Ini beda sekali dengan teori kontrol ya. Kalau di teori kontrol itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian semua perilaku memiliki alasan, kemudian kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini dia gambar dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini segitiga sama lagi. Menstabilkan identitas garis lurus. Ya. Pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa kita ajukan saat menstabilkan identitas ini? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita ya pernah melakukan kesalahan. Jangan langsung menghukum anak. Kamu salah itu jangan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, jadi anak sudah tahu, oh, gurunya dan gurunya tahu. Berikutnya setelah itu validasi tindakan yang salah. Ini contoh pertanyaannya, contoh pernyataannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah caranya lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, lanjut di menanyakan keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi saya ini selama ini sudah menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu, cuma di bagian keyakinan kelas ini belum sepenuhnya terpenuhi karena kelasnya beda-beda, menghadapi kelas yang beda, terlambat. Kalau kita tidak punya keyakinan kelas, maka di menanyakan keyakinan kita akan pelo karena belum ada kesepakatan. Jadi mungkin kita akan berhenti di validasi tindakan yang salah. Nah, alangkah baiknya mari kita berefleksi diri nanti ketika mau tahun ajaran baru melakukan keyakinan kelas. Lanjut Pak. Ini videonya agak panjang Bapak Ibu, putarkan sebentar nanti di sini Mas. Ini kasus yang di satunya. Di kasus satu ini langsung ke videonya langsung. Terus kita terus. Nah, si siswa atas nama Lana ini kemarin proyek salah terus. Sudah ya. Kemarin itu beberapa teman dari dalam satu kelompok sehingga katanya kamu selalu meninggalkan kelompok tanpa izin yang jelas seperti itu kan. Dari juga di jurnal itu tertulis beberapa kali kami memang meninggalkan sekolah di jam yang katanya kelompok seperti itu ya. Karena tentu punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, ini kita tanyakan ini kenapa dia pulang lebih cepat terus. Karena menurut kamu apakah hal tersebut sudah baik? Teman-teman kalian juga merasa rugi ya karena tidak bisa membantu pekerjaan yang terjadi di sana bersama. Dari karena kami yang Proses ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini dia Bapak Ibu praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kembali ke PowerPoint. Demikian Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan pastinya masih kurang banyak. Yang perlu kita garis bawahi, kita sebagai guru di antara 5 posisi kontrol guru
hindari nomor 1, 2, 3 karena hal itu masih fokus pada motivasi internal. Betul ya Pak? Yang posisi kontak nomor 4 dan 5 yang sebagai pemantau dan manajer itu yang kita lakukan. Tapi sebisa mungkin kita berada di posisi manajer. Ngoten nggih Bapak Ibu, perlu sesi tanya jawab, 1 pertanyaan saja. Sharing, Pak Laili, sesi diskusi, 1 pertanyaan saja. Cek dulu. Baik Bu, untuk penerapan segitiga restitusi tadi, terkadang itu kan ada anak yang kita sudah menerapkan, terus direstitusi lagi, balik menerapkan, direstitusi lagi, dan seterusnya. Itu ada apa itu solusi yang kira-kira dari teman-teman di sini yang sekiranya bisa memberikan solusi untuk supaya anak itu terkadang itu malah diberikan seperti itu, malah kadang tidak ada efek sebenarnya, tapi malah kadang itu menggampangkan gitu. Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Kita sharing-sharing gitu. Untuk aku, Saya moderator. langsung awal tanggapi. Bagusnya Pak Joko. Ex-Wakasis juga. Ya kalau saya selaku Wakasatpas ya, anak-anak yang sering terlambat atau sering melanggar aturan itu, ya kan, tidak direstitusi berkali-kali tetap saja dari restitusi berkali-kali dari perubahan. Ya ini saya ikutan nomor itu kan, hewan bawa. Ada di yang masal. Ya memang apa ya, bercanda beringat direkam ya. Iya. Ya memang ya kembali lagi itu masing-masing anak itu kan punya karakter ya, terus pembawaan istilahnya, dan terlambat itu banyak atau mereka melanggar itu juga banyak maksudnya kemungkinannya banyak kenapa dia terlambat, kenapa dia melanggar, dan itulah yang harus kita gali. Memang idealnya sih terus di treatment sampai benar-benar anak itu benar-benar jadi anak yang baik. Idealnya seperti itu, di treatment terus gitu. Ya. Tepuk tangan buat Pak Agung, Bapak Ibu. Yang betul Bapak Ibu, ketika ini pertanyaan bagus, tepuk tangan juga buat Pak Laili. Ketika ada anak yang sudah direstitusi berkali-kali, kok dia nggak sadar juga, kita tanyakan Bapak Ibu, kebutuhan dasarnya dia itu apa sebenarnya? Mungkin dia ingin merasa bebas, ingin merdeka, dan kita kembalikan lagi kebutuhan dasarnya apa? Kita komunikasi dengan orang tuanya. Bila perlu, misalkan anak itu pengen sekolah dengan peraturan yang bebas, nah kita kembalikan. Jadi kembalikan ke kebutuhan dasar anak tersebut. Lalu ada solusi berikutnya, mungkin ketika anak itu sudah restitusi berkali-kali namun gagal, mungkin kita perlu mendatangkan psikolog Bapak Ibu, karena kita sebagai manusia itu banyak kekurangannya. Untuk mengatasi hal itu ada para ahlinya sendiri, yaitu para psikolog. Ngoten nggih Bapak Ibu. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan dari Bapak Ibu. Terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi diseminasi ya, mohon maaf. Terima kasih atas diseminasi dari Bu Evi Rinawati terkait dengan budaya positif. Semoga ini sedikit banyak memberikan manfaat bagi kita selaku peserta diseminasi terkait dengan bagaimana kita memberikan hal positif kepada peserta didik kita. Kegiatan selanjutnya yaitu penutup.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami selaku moderator mohon maaf apabila ada kurang-kurang atau mungkin salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.